Tauhid ahlul haqaiq ala zahir. Ini kalau saya menyebutnya tauhid para salik. Kalau yang pertama tadi masih ada raghbah war rahbah. Ya. Jadi kalau tauhid awam biasanya pakai ngancem. Rasul kalau nggak sholat itu ngancem. Itu tauhid orang. Kalau tauhid orang yang salik diajarin jangan sholat mengharap surga, juga bukan jangan meninggalkan maksiat takut neraka. Mulai. Tapi karena harap yang punya surga, segan kepada yang punya neraka. Mulai diajarin begitu. Itu tauhid salik. Di sini disebutkan ahlul haqaiq ala zahir, setingkat dikit di atas orang awam. Sudah mulai begitu belum? Berarti sudah mulai salik. Kalau nggak turun kelas lagi. Ya, kenapa zikir? Supaya tenang. Lumayan, itu salik. Kalau orang awam, kenapa zikir? Supaya rezekinya banyak. Itu orang awam. Ya, kan kita pernah juga dipotong orang kan, lagi ngomong begitu kan? Habib lagi yang motong, tapi kami udah baikkan sih habis itu. Ya. Akhirnya kita tegur, bedakan manfaat, faedah dengan tujuan. Ya. Alhamdulillah dia terima, maka kami baik-baikan aja, cuma orang aja yang ngadu-ngadu kan, mumpuk karena sekarang lagi ramai baik nih, videonya dinaikin lagi. Ya salam ya. Antum zikir ingin melihat nur di kolbu, itu level 2 tuh, lumayan salik lah, lumayan lah itu. Ingin ngerasain ada energi gitu, lumayan lah tuh. Sudah mulai naik tuh tipis-tipis ya, sudah mulai naik sedikit. Maka ada tauhid yang ketiga. Jadi tauhid yang kedua berarti menyembahnya bukan lagi karena ancaman, bukan lagi karena harapan pahala. Itu tauhid salik. Tauhid yang ketiga menurut beliau, ayyakunal abdu bisirrihi wa wajdihi wa qalbihi ka'annahu qa'imun baina yaday Allah azza wa jalla tajri alaihi tasarifu tadbiri. Coba perhatikan. Seorang hamba bertauhid ini secara khasah, yang tingkat level tertinggi menurut beliau nih, dia bertauhid dengan sirnya, dengan rahasia di dalam dirinya dan kolbunya, seakan-akan dia merasakan berada di hadapan Allah dan mengalir dalam kehendak Allah. Tajri alaihi tasarifu tadbiri. Jadi dia apapun yang terjadi, yang dirasakan ini gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan dari Allah, dan dia menerima. Maka saat ada orang minta wirid kepada saya, gimana caranya jadi kekasih Allah, ngeri kali tuh, pengen jadi wali dia. Aduh, yang gampang kan pakai hadis toh. Ya, apa kata Nabi SAW? Lam yazuk ta'mal iman malam yakun radiyan billahi tabaraka ta'ala. Ya, malam yarda billahi tabaraka ta'ala. Tidak merasakan manisnya iman kalau orang tidak ridha. Maka saya kasih wirid, raditu billahi rabba. Baca anak-anak TK itu, anak-anak kecil itu. Ternyata itu asbab orang jadi wali. Asbab jadi wali, dia mesti ridho kepada ketentuan Allah kepada dia. Ridho itu berarti nggak boleh yang sedih. Ya, kalau sedih ya nangis.
sakit ya jerit gitu. Tapi batin dia tidak menolak, batin dia terima. Dia nggak ngomong ini, ya Allah, aku kan sudah wiridan, kenapa masih diuji? Ya Allah, aku kan sudah bertarekat samaniyah, qadiriyah, khalwatiyah, suhrawatiyah, semuanya. Kenapa masih aku gagal bekerja? Oh, berarti dia salah paham gitu. Bertarekat gak begitu, ya. Ya Allah, saya sudah zikir sholawat, kok masih jomblo? Apa urusan? Ya, aku lakum ayyul ikhwah, ya. Saya sampaikan kepada antum. Orang yang cinta pada Allah dan Rasul, kalbunya nggak pernah kesepian, nggak pernah kesepian. Orang yang cinta Allah, cinta Rasul, kalbunya nggak pernah kesepian. Yang sepi telinganya sama matanya. Kok nggak ada teman gitu kayak Nabi Adam kan? Di surga kan indah, tapi nggak ada teman. Maka Nabi Adam menggumam, ya Allah, bergumam, sepi bener di surga. Tiduran, surga kan nggak ada tidur, maka dijadikan tidur itu berkah bagi Nabi Adam. Maka surga pun asbab nikmat beliau. Jadi seandainya di surga itu nanti ada tidur, tidur itu bukan kekurangan kematian, tapi bagian dari nikmat. Tapi insya Allah nanti nggak ada kok. Nggak ada lagi tidur nanti di surga. Mumpung masih di dunia nanti tidur ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita mesti merasakan bahwa kita ini dalam aliran takdirnya Allah? Ini bukan fatalis. Ini bab rohani. Ini bab rasa. Merasakan bahwa diri kita itu dalam aliran kehendak dan takdirnya Allah. Maksudnya apa? Ini mohon maaf. Salah satu kemanjaan seorang pasangan kepada pasangannya, dia merasa ingin diperhatikan, ingin ditarik, ingin dipeluk, segala macam, ingin dikuasai. Gitu. Itu sebenarnya adalah imitasi daripada cinta yang bersumber dari kemarifatan tauhid si hamba kepada Allah. Maka si hamba itu justru sedih kalau nggak diuji. Sebagaimana seorang pasangan, dia sedih nggak direpotin oleh kekasihnya. Emang kamu udah nggak sayang sama aku gitu jadinya? Sama seorang hamba ngomong, ya Allah, kok hari ini nggak ada ujian ya? Apa engkau tidak memperhatikan aku lagi? Cihara. Bagi dia, ujian itu bukan lagi beban. Ujian itu adalah perhatian. Maka konsep orang ini nggak ada namanya sedih. Itu yang disebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi mulai faham kenapa ada ayat, 2 ayat ya di Quran, bahkan sekian ayat di Quran, lebih dari 2 ayat malah. Tapi yang lafaznya istiqamah 1. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-Ahqaf. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, kami ridho kepada Allah, lalu rasa itu dia istiqamahkan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kami dalam aliran takdirnya Allah, kami tidak akan keluar dari takdirnya Allah. Dan nikmat sekali, dalam takdir Allah itu nikmat sekali. Karena kita dididik dari kecil bahwa Allah itu tukang ancam, ya, Allah itu kayaknya tukang seksa gitu. Akhirnya antum kalau diajak ke sini agak sulit. Ada border di sininya, ada penghalang. Ini bukan bab ancaman. Ya, kalau ente kalau nggak sholat, ntar diuji loh sama Allah gitu, ntar dapat ujian loh, ntar dapat cobaan. Cobaan ujian dalam pengertian tauhid awam itu menyeramkan. Tapi ujian menurut ahlullah
itu adalah rahmat, kasih sayang Allah SWT. Maka jika disebut asyadun nas balaan al-anbiya, orang yang paling banyak ditempa itu para nabi, lalu orang yang mirip dengan nabi, para aulia, para ulama. Kalau terjemahan bab rohaninya, orang yang paling banyak diperhatiin Allah adalah para nabi, para aulia. Itu terjemahan versi ketiga. Pilih yang mana? Profesor aja nggak nyambung lah ini. Karena profesor debat sama saya, dia bilang, ya hadis yang ente baca itu akan membuat orang jauh dari Islam. Karena orang tidak ada yang mau diuji. Sedangkan yang paling banyak diuji adalah para nabi dan orang yang ikut nabi. Berarti gak usah ikut nabi sekalian biar gak diuji. Gitu kata dia. Profesor itu, Timur Tengah lagi sekolahnya. Berarti gak nyambung kan? Kitab yang dibaca sama, orang yang ngaji di Ciputat kok lebih paham gitu. Orang ngaji di lokal, di pesantren lokal lebih paham. Kita malu sama KK lokal, kok mereka lebih paham bacanya daripada orang-orang yang kuliah-kuliah tinggi. Ya Allah, mawafiqna ila ma tuhibbuhu tarlah. Baik. Ini ada kalimat Imam Shibli yang sangat membingungkan orang yang bingung, ya. Qala rajulun li Shibli. Bertanya seseorang kepada Imam Shibli. Shibli ini siapa? Abu Bakar Ash-Shibli ini siapa? Ada yang tahu? Teman Al-Hallaj. Al-Hallaj yang mati dibunuh karena dituduh sesat. Shibli nggak dituduh sesat, tapi dituduh mabuk. Imam Shibli murid Imam Junaid, Hallaj pun murid Imam Junaid. Imam Shibli memuridkan aqidah daripada gurunya, tapi kemudian dia diberi rasa sendiri oleh Allah. Dia ditanya tentang apa itu tauhid. Apa kata dia? Waihak, payah kamu gitu. Nanyanya kok berat-berat gitu. Man ajaba anit tauhid bil ibarati fahuwa mulhid. Ini berarti kan, siapa yang mengibaratkan tauhid dengan kata-kata, maka dia akan terjebak pada ilhad, pengingkaran, bahkan ateis. Wa man asyara ilaihi, siapa yang mengisyaratkan Allah dengan isyaratnya, fahuwa sanawi, dia menjadi penyembah berhala. Allah kok bisa ditunjuk di satu arah? Kok bisa diisyaratkan dengan suatu simbol? Berarti Allah berupa. Allah ada rupanya. Maka orang yang mengisyaratkan Allah dengan sesuatu, dia sama dengan apa? Penyembah berhala. Ini menurut Imam Shibli. Ini kalam Shibli, nggak masuk, bukan kalam akidah ya. Ini kalam orang lagi sedang mabuk. Ini kalam ahli kelompok yang ketiga. Wa man sakata anhu, tapi jika kamu diam, tandanya kamu jahil. Serba salah sama dia. Kita ibaratkan tauhid, ditanya tauhid itu apa? Kita jawab, kata dia, ente mulhid, ente ingkar. Kalau kita kasih isyarat, kamu penyembah berhala. Jika diam, salah lagi sama dia, ente jahil katanya. Serba salah mahala sini, kayak perempuan lagi dapat katanya. Tapi ini bukan lagi dapat, justru dia lagi dapat ma'rifatnya. Wa man wahama annahu wasilun falaysa lahu hasilun. Siapa yang mengklaim dirinya telah wusul kepada Allah, telah sampai, dia tidaklah mendapatkan hasil. Wa man awma ilaihi fa huwa 'abidun wathanin. Siapa yang mencoba memberikan isyarat simbol-simbol tentang Allah, maka dia telah merupakan Allah dalam satu bentuk. Fa huwa 'abidun wathanin. Dia penyembah berhala. Wa man nataqa bihi fa huwa ghafilun. Siapa yang membicarakan tentangnya, dia berarti orang itu tidak merasakan kehadirannya.
Wa man zanna annahu qarib. Ya maksud dia apa nih? Jadi ente kalau baca subhanallah bagi halat saat dia lagi ngomong gini, itu orang lalai. Allah kan nggak pernah lalai, nggak pernah hilang dari kita. Ya, yang mengatakan ya Allah, bantu kami ya Allah, berarti dia nggak ngerti Allah lagi bantu dia. Ini yang ngomong siapa? Ini tauhid versi orang majzub. Orang apa? Orang majzub ya begini, maka halat ini mengambil kalam dia mesti waktu dia sedang sadar. Lalu ada kalimat wa man zanna annahu qarib fa huwa ba'id. Siapa yang mengira dia dekat kepada Allah, dia sebenarnya jauh. Karena sejak kapan Allah perlu kedekatan hamba? Wa man tawajad fa huwa faqid. Siapa yang merasa mendapatiku, dia mendapati kekosongan. Ribet kan ya orang begini? Diam salah, ngeklaim salah. Wa kullu ma mayiztumuhu. Ternyata maksud beliau sampai ke kalimat ini. Ini yang paling inti belakangnya. Wa kullu ma mayyaztumuhu bi awhamikum wa adraktumuhu bi uqulikum fi atammi ma'anikum fa huwa masrufun mardudun ilaikum muhdathun masnu'un mislukum. Semua yang kamu bedakan dalam pikiranmu, yang kau dapat peroleh dengan akalmu, yang engkau ibaratkan dengan makna yang paling sempurna menurutmu, semua itu tertolak dikembalikan kepadamu. Kenapa? Makna yang ada di kepala kita makhluk bukan? Betul? Huruf-huruf yang kemudian kita rangkai jadi kata-kata tauhid itu adalah A, B, C, D. Itu kumpulan huruf-huruf yang menjadi kata dan kalimat. Itu makhluk bukan? Allah makhluk, Allah khalik. Maka dia tidak bisa dipahami dengan kata-kata. Itulah akhir dari makna ayat lam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah kenapa surat Al-Ikhlas ini sepertiga Quran. Dia pendek tapi setara dengan sepertiga Quran. Semakin orang menyadari bab ini, baru dia disebut ikhlas. Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas bukan ikhlas versi ente ngomong ani ikhlas loh ya. Bukan begitu, itu mah ikhlas orang awam tuh. Bukan itu. Ikhlas dalam pemahaman surat Al-Ikhlas adalah al-bara'atu an kulli wahmin wa aqlin wa ma'nin wa ma'na, ya. Terlepasnya engkau dari semua persepsi pikiranmu, semua asumsi-asumsimu, dan semua kata-kata makna yang kau gambarkan tentang Allah. Jadi apapun yang kita kalamkan tentang Allah, Allah lebih sempurna dari itu. Oke? Itulah makna la ilaha illallah. Lalu kalau dimaknai lagi, maha suci engkau, maha bebas engkau dari semua yang aku bayangkan. Itulah subhanallah. Gimana? Sudah mulai nyambung? Sudah mulai nyambung? Ini aslinya kitabnya rumit, tapi saya mohon kepada Allah semoga ini bisa mudah dipahami. Sudah mulai dipahami? Jadi kalau disebut Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu dia, Allah itu ahad. Kenapa dimulai dengan kata dia? Dia itu menunjukkan agar engkau tidak membayangkan fisik. Karena dia berarti gaib. Gaibkan dulu akalmu, gaibkan dulu panca indramu, baru engkau katakan Allah. Allah itu menyebut dirinya apa? Ahad. Maka jika diterjemah, hanyalah dia yang memahami keesaan dirinya. Loh, terus itu apa belajar tauhid? Belajar tauhid itu belajar meniadakan diri di hadapan wujudnya.
barulah terasa wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana cara merasakan wujudnya Allah? Tiadakan diri di hadapannya. Bagaimana merasakan dia esa? Tiadakan kemajubukan diri kita, peran diri kita, baru kita ngerasain dia esa. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi ada 3 ungkapan tauhid, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu ungkapan tauhid. La ilaha illallah menafikan semua, meniadakan semua yang dibayangkan. Coba bayangkan tentang Tuhan, bayangin. Sudah kebayang? Nah, itu bukan Tuhan. Coba katakan Allah satu. Kebayangkan angka 1? Ah, Allah bukan begitu. Ya, Allah Esa. Kebayang apa? ESA. Ah, itu bukan Allah. Sebut Allah. Kebayang apa? Alif lam lam ha. Ah, itu bukan Allah. Itu nama Allah. Itu nama Allah. Bedakan nama Allah yang diungkapkan dalam huruf dengan yang punya nama itu sendiri. Coba tulis namanya di kertas atau tulis dalam pikiran. Sudah ditulis namanya dalam pikiran? Sudah nampak? Apakah itu kita? Bukan. Itu tulisan tentang kita. Jadi kalau ada lafaz Allah, itu bukan Allah. Itu nama yang menyimbolkan tentang Allah. Jadi kalau antum, ini mohon maaf, ini jangan, makanya udah talqin jangan belagu dulu. Itu baru memasukkan nama. Rasanya dirasakan oleh qalbu. Itu baru nama. Dan kita tidak menyembah nama. Menyembah nama naqisun, bukan syirik. Saya nggak sepakat dengan orang mengatakan syirik. Karena nama tidak terpisah dari yang punya nama. Maka man abidallah ka ismin fahuwa naqisun fil ubudiyah. Ini kaidah, ya, kaidah yang baru dibuat malam ini. Karena di kitab-kitab ditulis man abidal isma fahuwa musyrik. Kencang bener ente ya. Siapa yang menyembah nama syirik, itu orang terlalu keras. Nabi nggak begitu mengajarnya. Orang yang menyembah nama, dia belum sempurna. Bukan berarti dia musyrik. Kan nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ya toh? Nama Allah, coba nama antum pernah pisah nggak dari dirinya? Maka kalau ada orang menghujat nama kita, kita marah nggak? Ya, ditulis nama terus dicoret, marah nggak? Bahkan namanya dipindahin ke batu. Nih, kamu nih, diinjak batunya. Marah kan? Marah kita. Ya. Mohon maaf. Yang muncul antum foto terus diupload di sosial media, di Facebook, Instagram atau TikTok. Itu gambar kita, tapi itu bukan kita loh. Paham? Gambar kita, foto kita, itu bukan kita sendiri. Maka foto Ar-Razi bukanlah Ar-Razi. Jadi kalau ada orang menghujat video saya, itu bukan menghujat saya, itu menghujat si video. Indah tuh hidup begitu. Makanya saya nggak stres hidupnya, alhamdulillah. Ini baru dikata-katain dikit, statusnya nggak disepakati temennya, langsung stres. Karena terlalu menghayati kehidupan. Jangan terlalu nyatu-nyatu amat dengan sosial media, ya. Itu terpisah sama kita. Nama kita itu bukan kita yang sempurna. Dia hanya bagian dari diri kita dan dia bukan kita semuanya. Oke? Maka bayangan tentang Allah bukanlah Allah. Lalu Allah itu gimana? Habis bagaimana, habis bayangan-bayanganmu, habis semua asumsimu tentang Allah,
engkau barulah diberi rasa bertuhan kepada Allah. Jadi tiadakan dirimu, tiadakan rasamu, habis rasa, habis semua, baru Allah kasih rasa dari dia. Habiskan persepsi tentang Allah, baru Allah beri persepsi tentang dia. Habiskan teori tentang Allah, baru Allah kasih teori yang benar tentang dia. Ya. Jadi kalau bertuhan itu justru membuat kita tambah rehat. Kenapa? Kita nggak perlu memikirkan Allah, cukup merasakan Allah. Kan, pikiran aneh berat nih, karena ente mikirin Allah. Kajiannya berat nih, karena kajiannya dipikirin. Oleh karenanya para sufi itu hidupnya paling santai. Kenapa? Ente bicarain Tuhan di langit, ke istawa, nuzul, ngapain? Allah bukan untuk dibayang-bayangin. Jadi bagi saya, ya sudahlah, bagi-bagi tugas lah. Kalau yang masih mau jadi singa, aswaja, monggo. Saya udah nggak mau ya. Kita lebih nyaman mengikuti jalan-jalan beliau-beliau ini. Ya, tidak usah memperdebatkan satu. Emang kita siapa perlu kemudian mengatur isi pikiran orang? Bisa nggak ngatur isi pikiran orang? Kita nggak sanggup ngatur pikiran orang, apalagi pikiran Wahabi. Maka saya meniatkan kalau saya menjawab satu persoalan yang berbeda dengan Wahabi, bukan untuk mendebat Wahabi, tapi untuk menenangkan diri saya dan menenangkan orang yang dekat saya. Pakai dalil-dalil, ini dalil tahlilan, ini dalil zikir tawasul, bukan untuk debat Wahabi lagi sekarang. Kalau dulu emang untuk debat Wahabi. Ya, berkat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Wahhab, ya, kita diberi anugerah, ya, rasa yang sudah nggak niat lagi yang begitu-gituan. Alhamdulillahirabbil. Jadi apa kata Hallaj? Ternyata kemabukan Hallaj itu adalah kewarasan kita. Dia mabuk, tapi untuk ukuran kita itu waras. Apa kata dia tadi? Semua yang kamu bayangkan, semua yang kamu ibaratkan, semua yang kamu isyaratkan, itu semuanya tertolak. Itu semuanya hanyalah asumsimu. Asumsimu tentang Allah, pikiranmu tentang Allah, teorimu tentang Allah, itu ada di pikiranmu, pikiranmu makhluk. Allah tidak seperti itu. Maksudnya nggak usah pikirkan tentang, cukup ridhoi Allah. Qul raditu billah, aku ridho kepada Allah. Udah selesai. Kalau yang maksa, kalau menyembah Tuhan yang nggak ada sosoknya gimana gitu ya. Maka mereka buat sosok, itu kan lucu itu. Jadi orang itu menciptakan Tuhannya sendiri. Inilah perbedaan Tuhan orang yang bertauhid dalam ajaran tasawuf Ahlussunnah dengan Tuhan yang dipahami dalam agama-agama secara akliyah atau agama-agama dalam filsafat. Maka di filsafat barat itu ada orang yang berontak ke gereja terus ngomong gini. Dan itu ternyata benar diambil dari tasawuf. Tuhan itu adalah imajinasi manusia tentang dirinya yang sempurna. Makanya, ini kata mereka loh ya, makanya Yesus di barat itu putih, Yesus di Afrika hitam, Yesus di Cina sipit, Yesus di Jawa sawo mateng. Itu kata mereka, saya nggak, itu yang ngomong filosof barat yang mereka tadinya orang gereja. Nah, kita nggak akan nyinggung bab Yesus karena itu agama yang berbeda dengan kita. Kita hanya berbicara Nabi yang Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Tapi ada benar juga ya. Benar nggak? Sosok dari yang tadi kita bicarain itu beda-beda kan per tempat. Nah, ajaran tauhid yang Nabi bawa sebenarnya ini.
Oleh karenanya para sahabat waktu turun ayat Ar-Rahman alal arsy istawa, nggak ada satupun yang debat. Allah bersemayam di atas aras istawa, nggak ada satupun debat. Kenapa? Allah nggak perlu dibayang-bayangin. Sekali membayangkan Allah, akidahnya keliru. Allah tidak dapat disuci-sucikan karena apapun yang kau sucikan di pikiranmu itu masih pikiranmu. Itulah kritik Ibn Arabi kepada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang merasa paling benar, tapi dia mengingatkan Ahlus Sunnah nggak begitu loh bro gitu. Ahlus Sunnah itu laisa kamitslihi syai', melepaskan asumsi tentang Allah selepas-lepasnya. Tadi kita sudah simulasi ya, bayangkan sesuatu, sudah. Allah nggak begitu. Tuliskan lafaz Allah di pikiran. Allah, alif lam lam ha, a l l a h, huwa, ha, wow. Itu nama Allah, bukan Allah. Nama yang antum gores di dalam pikiran. Maka nanti jika zikir terus Allah izinkan ada lafaz itu di kolbu, itu bukan Allah, itu nurnya kolbu. Ya, itu nurnya kolbu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kita ngapain menghormati tulisan gitu ya? Gitu. Ini orang nggak punya seni ya. Ya udah, sini mana fotonya saya injak-injak. Mana namanya saya robek-robek. Pasti marah. Itu salah satu sifat jalaliyah yang Allah tajallikan kepada kita. Makanya kita marah jika foto yang ada di Facebook itu, di Instagram itu, di TikTok itu, kemudian di-unlike sama orang, dihujat sama orang. Kenapa? Kita merasa itu tidak, itu nama, itu wajah terhubung dengan kita. Ya. Jadi nama beda dengan yang punya nama, tapi di hati adalah lain. Ya. Bagian yang itu bagian Buya Zulaswi itu nanti tuh di kajian Kifayatul Awam ya. Insya. Maka kajian kita kitab Kifayatul Awam dia mesti diturunin grade-nya ke akal. Nggak boleh pakai ini. Tujuannya nanti baru sampai di sini. Supaya apa? Supaya akalnya jalan dulu, jalan, kaidah, ujungnya qaidatun bila qaidah, maqamun bila maqam, halun bila hal. Maqam tanpa maqam, hal tanpa hal, kaidah yang sudah dilepaskan dari semua kaidah. Jadi masih mau menyembah sesuatu yang kita bayangkan? Membayangkan sesuatu butuh tenaga, butuh energi, betul nggak? Butuh kalimat dan kosakata. Untuk menyembah Allah simpel sekali. Jangan bayangkan apapun, rasakan saja. Merasakan diri kita, semakin terasa diri, semakin terasa yang mengatur diri. Jadi Allah itu gak usah diteorikan di luar diri kita, cukup dirasakan dari dalam diri. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang merasakan dirinya, semakin dalam dia merasakan siapa dirinya, semakin dekat dia kepada Allah yang menciptakan dirinya. Itu maknanya ya. Nah, itu kaidah yang sangat luar biasa dari Imam
Masih kuat? Masih hot kepalanya? Udah berdarah-darah ini kayaknya nih. Harusnya tambah rehat otaknya, bener nggak? Ya, tolong jangan pikirkan lagi tentang Allah. Jadi kalau zikir Allah tuh simpen. Enggak begitu. Kita nggak usah, kepalanya nggak usah berat mikirin apa. Justru kalau zikir Allah itu rileks, karena semakin dia nyebut nama Allah, semakin dia terbebas dari semua asumsi. Oleh karenanya saya pastikan orang yang sering mengingat Allah, dia semakin rehat, semakin rileks, semakin bahagia, semakin tidak terbebani hidupnya. Walaupun ujiannya banyak. Ya, ujian itu kan kata-kata pencinta. Ya, itulah rahasia kenapa Allah disimbolkan dengan Laila oleh penyair-penyair. Karena Laila itu gelap, nggak usah dibayang-bayangin. Ya, alhamdulillah hujan. Oke, barangkali itu kajian tauhid menurut ulama tasawuf. Justru tauhid versi sufi itu tauhid yang paling mudah karena tidak perlu pakai ungkapan, tidak perlu pakai teori. Ungkapannya adalah tidak berungkapan, teorinya tanpa teori, makomnya tanpa makom, kata-katanya tanpa kata-kata. Itulah tauhid para sufi, tauhid yang merileks hamba dan pikirannya dari segalanya. Semoga Allah Ta'ala tambah mendekatkan kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Afdal dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله، 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 محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.